Amin. Terima kasih Rafael. Silakan duduk kembali. Mana ketua kelas? Ye, tepuk tangan dulu untuk ketua kelas. Kita kelas ketua kelas sehat cerdas luar biasa. Bagaimana ketua kelas hari ini, sehat semua? Absen semua. Papan absennya bersih? Oke, kalau bersih berarti semua hadir. Puji Tuhan, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk semua yang hadir. Silakan duduk kembali. Oke, Ibu Seni mau tanya dulu. Siapa yang tadi malam baca buku? Saya. Siapa yang tadi malam baca buku? Ya, buku apa saja? Mau buku novel, buku komik, Alkitab, buku apa saja? Siapa yang baca? Ya, oke deh. Semua baca buku kan? Kenapa kita baca buku? Agar menambah ilmu pengetahuan. Ya, supaya pintar, supaya menambah wawasan, supaya apa lagi? Tambah pengetahuan apa lagi? Ada ungkapan tuh buku adalah apa lagi? Jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Kenapa buku adalah jendela dunia? Karena dengan membaca buku kita bisa tahu isi dunia. Oke. Untuk tahu isi dunia agar kita lebih semangat, anak-anak berdiri kita tepuk PPK dulu. Semua tahu tepuk PPK? Tahu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, sekali lagi tepuk PPK lebih cepat. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, kasih tepuk tangan untuk semua. Kembali. Ibu Seni mau tanya dulu. Kita negara Indonesia itu biasanya kita tahu dari Sabang sampai ke Merauke. Oleh karena itu, Ibu akan ajak kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua tahu? Nah, Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari beragam banyak pulau, beragam kebudayaan, agama, suku bangsa, warna kulit, jenis rambut, bentuk mata, pipi, ada yang tembem, ada yang ramping-ramping. Nah, dari segala perbedaan yang ada, kita dipersatukan oleh, ya pastinya oleh Tuhan lewat semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya yes, good, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bukan berarti berbeda-beda lalu kita berantem. Orang tua bilang kuku dirahang-rahang bengkok. Tidak begitu. Itu dilarang oleh negara Indonesia, apalagi firman Tuhan dalam Alkitab kan Tuhan tidak mau kita saling berkelahi. Tuhan bilang KASIH, artinya kita hidup harus saling mengasihi sekalipun dengan keberagaman yang ada. Oke, dari Sabang sampai Merauke, menyanyi dengan senyum supaya di sini mengajar di depan bisa semangat, sehat, kuat, cerdas luar biasa juga seperti anak-anak. Sebelum menyanyi ya Rosana, semua masih ingat? Semua masih ingat? Anak Rosana, kuat dalam iman, ilmu dan karakter. Once again, anak Rosana, kuat dalam iman, ilmu dan karakter. Ya, kita harus kuat dalam iman kita, takut akan Tuhan. Pastinya kasih akan terpancar dalam kehidupan sehari-hari dan kuat dalam ilmu. Kita menguasai ilmu pengetahuan sebagai jendela dunia dan bekal untuk masa depan kita. Dan juga karakter iman, ilmu kita kuat, otomatis karakter kita akan santun dimanapun kita berada. Oh, pantas Said, anak sopan, anak Rosana ditelok. Oh, pantas juara matematika, anak Rosana ditelok. Oh, pantas juara renang. Lovely kemarin juara apa, Lovely? Lovely juara badminton, juara berapa, Lovely? Kemarin Novel? Ya, juara matematika, lomba hitung cepat. Ya, kasih tepuk tangan untuk Rafael. Ya, Rafael sudah bisa jadi tuh supaya
bekal untuk kita melangkah ke tahap yang berikutnya. Pelajaran kali lalu tentang gotong royong. Kenapa kita harus gotong royong? Iya, pekerjaan mudah, kemudian ringan, cepat selesai, lalu memupuk rasa persaudaraan ataupun persatuan. Oke, yang lalu kita kasih tinggal kita masuk ke materi hari ini. Hari ini anak-anak bisa lihat di slide. Kita kelas 5 masih di tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Hari ini muatan pembelajarannya yaitu ada 2, IPA dan juga bahasa Indonesia. Untuk pelajaran IPA kita akan belajar tentang alat gerak hewan vertebrata dan juga invertebrata. Dan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar ide pokok atau pokok pikiran. Di kelas 4 sudah pernah? Sudah. Jadi kalau yang sudah pernah, kali ini anak-anak akan jauh lebih mendalam lagi untuk mempelajari materinya dan tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Lalu kalian juga mampu belajar untuk menyerap materi hari ini. Nah anak-anak, tujuan kita belajar hari ini yaitu kalian itu bisa apa ya? 1, kalian bisa tahu pengertian hewan vertebrata, ciri-ciri hewan vertebrata, contoh hewan vertebrata, demikian juga pengertian hewan invertebrata, ciri-cirinya, lalu alat geraknya apa, kemudian untuk ide pokok, apa itu ide pokok, bagaimana cara menentukan ide pokok, kemudian bagaimana kalian bisa menentukan ide pokok di dalam sebuah paragraf. Kalau letaknya di paragraf pertama itu disebut apa, di akhir paragraf itu disebut apa. Oke anak-anak, silakan perhatikan slide yang ada di papan. Ya, silakan perhatikan gambar ini. Coba lihat, ini hewan apa ya? Yang telinganya panjang, terus warnanya ini di sini bisa dikasih warna coklat. Sengaja itu saya dikasih warna coklat supaya kira-kira bayangan kalian atau di benak kalian adakah kelinci yang warna coklat? Kalau dia peka tanpa dilihat warnanya saja dari gambar telinga dan juga ekor sudah bisa tebak itu gambar kelinci. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang. Tapi sayang tak dapat membaca, iya kan? Di sini kamu kelinci, bukan kan? Yang di sebelah kelinci bahasa Inggrisnya apa ya? Rabbit. Kalau kelinci makannya wortel, bukannya makan fried chicken, bukannya makan McD, bukan, tapi dia makan wortel dan juga apalagi yang warna-warna orange tuh. Wortel tuh? Iya, kenapa kalian masih? Selain wortel dia makan apa lagi? Kako, inaam, kako.
murid. Pertama iya agak geli-geli, tapi kalau lihat mereka makan, kok sedapnya rasa ingin mencoba mulai muncul dalam hati. Sekali coba, ingin coba, sekali coba tahu ini terakhir di makanan sudah habis. Saudara-saudara pemirsa yang ada di studio deh, ada di rumah. Ya kita mencoba, yang penting mencoba hal-hal yang baik, jangan pernah mencoba hal-hal yang buruk. Coba-coba pencuri, boleh? Oke, tidak boleh. Sekarang ini dia bilang begini, anak-anak, gambar hewan apakah ini? Bagaimana cara hewan ini bergerak? Coba lihat yang kelinci dulu, dia ada kaki atau tidak? Ada berapa ya? Itu kaki atau tangan? Kalau di zebra ini dia ada pakai kaki atau tidak? Nah terus bagaimana dia mau jalan? Wih, sudah pintar mereka. Dari mana nih? Suka nama lagi tidak sempat? Kamu kasih tepuk tangan. Ini memang luar biasa. Ibu Seli ini sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih Ibu Seli ini Tuhan titipkan anak-anak didik yang aduh, aku tuh sudah tidak bisa mengungkapkan kata-kata. Takutnya kata-kataku kebablasan, aduh mataku yang mengalir. Lelek-lelek. Biasa Ibu Seli bilang apa? Seperti lelek-lelek. Supaya jangan lemah letih dia sulung lah ya. Onggok. Berangkat jauh-jauh kalau dengan Ibu Seli. Kalau dengan Ibu Seli harus semangat, cerdas dan luar biasa. Jangan letih, lesu, lemas, lunglai. Aduh, ada dia jangan muncul dari pintu, soalnya berangkat. Jangan coba-coba masuk. Kasih semangat dulu untuk anak-anak, oke? Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita kasih hal itu. Sekarang dari dua gambar ini masing-masing cari satu pertanyaan. Cari satu pertanyaan di dalam benak saja ya. Buat sebuah pertanyaan, kira-kira mau tanya apa dari gambar itu, lalu teman-teman yang lain juga harus mampu menjawab. Jadi seperti biasa Ibu Seli hanya kasih tunjuk, siapa tanya ada teman yang bisa menjawab. Ibu Seli kasih waktu 1 menit dari sekarang. Sudah? Jangan terlalu keras, keren dulu. Sudah? Tadi kan hewan vertebrata. Nah sebelum yang lain masih berpikir-pikir, Ibu jelaskan sedikit. Ibu spill sedikit dulu. Kalau spill terlalu banyak, nanti anak-anak tidak ada jiwa untuk ada rasa untuk mencari tahu. Jadi seperti biasa Ibu Seli itu buka hanya lubang kecil dulu, yang buka besar-besar. Nanti langsung isi kepala, boleh masuk sekalian. Jadi Ibu Seli buka kecil, jadi mata saya roti. Jadi ketika mata senter, aduh ingin tahu, di dalam tuh ada apa ya? Di dalam tuh ada apa ya? Oke, nah hewan vertebrata bisa sedikit spill, hewan yang punya tulang belakang. Salah satu cirinya dia punya alat gerak. Alat gerak itu ada, masih ingat di kelas 4? Iya, ada kaki. Kalau Ibu Seli ada kaki, Ibu Seli ada tulang belakang, kok tidak? Bukan. Kenapa bisa bukan hewan bertulang belakang? Yang berikut invertebrata itu dia tidak ada tulang belakang. Dia tuh lembut-lembut, orang bilang dia noy, tapi soalnya noy babecek. Dia lembut-lembut. Kemudian dia itu tidak ada kaki, terus dia bergerak mau jalan pindah tempat pakai apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Dia bisa pakai, dia punya, kita orang bilang berjalan pakai porok, pakai perut saja ya. Oke, lalu yang berikut, apa itu ide pokok? Ada yang masih ingat? Di kelas 4 ide pokok atau nama lainnya adalah pokok pikiran. Nah, biasanya terdapat di dalam sebuah paragraf atau di dalam bacaan. Letaknya ada di mana? Ada di awal paragraf, ada juga di akhir paragraf, ada juga di tengah yang disebut campuran atau awal dan
Keong tuh dia termasuk jenis hewan apa? Vertebrata kok invertebrata? Siapa yang bisa jawab? Vertebrata tadi kan punya tulang belakang. Kalau invertebrata dia tidak punya tulang belakang. Keong tuh lembut-lembut atau keras? Lembut. Nah, aku tadi sudah kasih nama. Oke, Gilbert, coba jawab pertanyaan. Rafael tadi termasuk hewan jenis apa? Siput. Invertebrata karena tidak memiliki tulang kaki. Ya, tepuk tangan untuk Gilbert. Jawabannya adalah benar. Siput termasuk atau tergolong ke dalam hewan tidak bertulang belakang atau istilah keren nama ilmiahnya adalah invertebrata. Pertanyaan terakhir dari sini yang sebelah kanan dulu. Ini dari tadi dong Bu ada senyum-senyum tahu dong senyum itu mengerti kok tentu kedengnya itu saya dari ini. Oke, kamu dua coba. Pertanyaannya apa? Ayo. Apa arti dari invertebrata? Apa arti invertebrata? Gerald Ganteng, coba jawab dulu. Invertebrata artinya Ini hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Apakah benar Alda? Benar. Tepuk tangan untuk anak kosaknya di kelas 5. Ya, sekarang kalian kan sudah duduk dalam bentuk kelompok. Jadi, Ibu akan putar video secara lengkap. Simaklah video ini dengan baik. Setelah kalian simak video ini, kalian Ibu Seri akan memberikan tugas. Tugasnya apa? Nanti setelah kalian menyimak video ini. Are you ready guys? Ready tapi suara orang sa. Are you ready guys? Ready. Oke, simaklah video berikut ini. Oke, ingat ya. Sudah? Sudah? Ini Ibu Seri kasih nama kelompok. Siapa yang dari Sumba? Siapa yang dari Sumba? Angkat tangan. Dari Sumba, orang Sumba. Oh, ini orang apa? Oh, mama orang Sumba toh. Ya, orang Sumba. Di Sumba itu ada satu hewan sebagai ikon dari Sumba. Hewan apa itu? Kuda. Kuda namanya kuda? Sandalwood. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok kuda Sandalwood. Karena dia hanya dia tumbang di antara mawar, maka dia
yang tadi bisa dikasih. Oke, ini kelompok apa namanya? Kuda sandalwood. Kalau ini karena mereka di tengah, ini Ibu Shelly lihat ada satu orang cewek, jadi dua orang cowok ini harus kasih semangat supaya dia jangan lemah dan tidak suruh. Jadi yang di tengah Ibu Shelly kasih nama kelompok siput atau orang Kupang biasa sebut dengan keong. Kelompok dua kelompok apa? Keong atau siput. Kemudian yang terakhir, satu hewan sebagai ikon dari Nusa Tenggara Timur. Komodo. Komodo letaknya di atau terdapat di pulau? Ya, Pulau Komodo. Pulau Komodo ada di Flores. Itu dia nama tuh kalau dengar tuh istilah keren, dia bilang hewan endemik. Hewan endemik itu hewan yang di dunia ini dia hanya ada di itu tempat. Coba kamu cari, ada komodo di Australia, ada komodo di India. Ya, apa tadi hewan endemik itu hewan yang? Iya, hewan yang hanya berada di tempat tersebut atau hewan di tempat itu saja di mana hewan itu ditemukan. Jadi kelompok 3 kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok komodo. Oke, kelompok 1 namanya kelompok apa? Kuda sandalwood. Yang kedua kelompok keong. Kita pakai namanya Kupang, keong atau siput. Yang berikut kelompok komodo. Oke, tugas kalian adalah Ibu Shelly suruh buat ini masing-masing. Ya, coba kita bagi dulu. 1, 2, kasih 2 dulu. Ini dari mana saya? 2. Nah, ini. Ya, kemudian yang ini 2 dulu ya. Ini yang satu tulis pertanyaan, yang ini untuk jawaban. Ulangi, ada berapa lembar kalian dapat? 2. Jadi yang pertama tulis pertanyaan, yang kedua tulis jawaban. Oke, silakan ya. 3 orang berdiskusi, 4 orang berdiskusi. Sudah, itu satu kelompok 2 kertas apa aja. Sudah. Jadi kalian bertiga, berempat silakan diskusi. Buat 3 pertanyaan. Kemudian 3 jawaban dari hewan vertebrata, invertebrata, dan juga ide pokok. Setelah itu, perwakilan dari kelompok akan presentasi. Sudah? Perwakilan dari kelompok akan presentasi. Nah, setelah buat pertanyaan dan buat jawaban, kalian akan kerja LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oleh karena itu, HP-nya semua simpan di atas meja. Silakan aktif HP. HP-nya on. Sudah? Oke, semua data sudah terisi? Oke, good. HP on sudah. Kalau tadi kan off, kalau kita masih belajar. Kalau sekarang mau kerja LKPD, HP-nya on semua. Sudah? Dan jangan lupa silent, don't forget to silent. Sebab apabila kita sedang belajar lalu HP-nya yang bergetar bukan ke HP, mengguncang satu kelas. Bisa mengerti semuanya suruhan dalam kelompok? Gilbert, apa yang kamu pahami? Suruhannya adalah menulis 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan diskusi ya. Diskusi itu bersuara, tidak ada orang diskusi diam-diam. Ayo sudah. Kasih teman tuh jangan lempar begitu. Kamu kalau seorang terus teman juga kamu keterima. Ayo 5 menit saja dari sekarang ya. Ayo. Diskusi apa? Berpoin lupa. Ini asal itu. Maafin. Silakan maafin. Ya, bagaimana sayang? Ada yang bisa aku bantu? Bisa. Ya, dan jangan lupa di akhir pembelajaran seperti biasa kalian akan diminta untuk menyimpulkan pelajaran. Ya, anak-anak,
Perintahkan. Oke, silakan 5 menit ya. Ya. Oke, sambil diskusi Ibu Seri, putar kembali video ya. Boleh ya kan? Kalian sedang identifikasi dari yang tadi kita sudah belajar toh. Ini kalian lihat ya, kalau masih lupa Ibu Seri putar kembali ya. Sudah? Wow, untuk berapa yang sudah pun sudah. Ya. Ini bisa ada putar lagi nih, kalau yang itu boleh lihat kembali. Ya. Tidak, invertebrata 1, vertebrata 1, ide pokok 1. Bisa. Kalau 3 berarti 9. Iya kan? Invertebrata 1 pertanyaan, ide pokok 1 pertanyaan, vertebrata 1 pertanyaan. Bisa mengerti? Oke. Kerja selesai ya. Sudah kok? Tiga menit lagi. Mana sudah? Ini mana yang itu ya? Oke, kelompok siput sudah. Ini 3 jawab. Oke, mana pertanyaannya aku lihat? Oke, bagaimana dengan kelompok komodo? Kelompok
sedikit. Ada bang, sedikit. Nanti yang bacaan ini untuk pertemuan kedua ya. Oke, kalau hari ini kan cuma mengenal apa itu ide pokok. Pertemuan kedua kalian harus bisa menentukan ide pokok yang ada dalam bacaan ini ya. Bagaimana Suro? Satu lagi. Oke, 2 menit lagi. Bisa. Oke anak-anak, 1 menit, setengah menit Ibu Seli minta waktu sebentar. Seperti biasa, pada saat presentasi ada yang di kelompoknya. Misalnya kelompok apa dong? Yes, oke. Kelompok siput apa? Kelompok kuda sandalwood. Ingat ya, ini jangan terlalu panjang. Ya, kalau kelompok kuda mereka sudah mau pakai yes, oke. Kelompok siput apa? Kelompok siput. Sudah semua kelompok yang ketiga komodo sudah? Yang juga sudah? Yes, oke. Sehat, cerdas, luar biasa. Kalau ini melayani lebih sungguh, Bang NRT. Ayo, udah sadar lembut? Udah sadar lembut? Kakinya kokoh, larinya kuat. Iya toh? Sudah? Sehat, cerdas, luar biasa. Yes, oke. Kakinya kokoh, larinya kuat. Ya kalau sudah 2 lembar kertas itu ditutup. Tutup dulu. Tutup di atas nama kelompok. Sudah? Sekarang kita mau kerja RKPD. Setelah itu baru pembuktian masing-masing mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan. HP-nya sudah? Oke, silakan ambil HP. Ibu kirim link live worksheet-nya ya. Jadi pakai HP saja ya. Sudah terkirim? Jawabnya seperti tidak makan. Sudah. Kalau begitu
ini kalian kerja LKPD itu ya. Ada 5 nomor. Paham cara mengerjakannya? Nah, di atas ada langkah-langkah untuk mengerjakannya ya. Ini bisa on. Volumenya bisa dikasih besar. Dan buka yang lain-lain, oh. Siapa yang buka yang lain-lain, saya ambil HP, bawa pulang, jual, dapat duit. Apakah itu boleh? Tidak boleh. Bagaimana dong, Fel? Sudah oke? Ya, seperti biasa, silakan kirim ke email Ibu Seri. Masih ingat? Ya. gmail.com. Gue atur. Kira kan di kuku banyak kuman. Sudah selesai, silakan dikirim ke email. Sudah tentukan siapa yang mau jadi pembicara hari ini? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1, kelompok kelas Lut, Marvin. Kelompok Keong, Saya. boleh Gerald. Kelompok Komodo, oh ada 2 orang. Oke. LKPD-nya sudah selesai. Hebat. Sudah? Yang ini? Sudah semuanya? Oke. Sudah kirim, nanti sebentar Ibu Seri cek di sini ya. Sekarang pembuktian. Tiba saatnya kita mau mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Silakan kita mulai dari kelompok 3.
hewan invertebrata, vertebrata, dan juga gagasan pokok. Tapi sebelum itu yel-yel dulu. Sebelum itu kami punya yel, yaitu grup komodo. Yes, yes, oke. Mulai. Nomor yang pertama, apa yang dimaksud dengan hewan invertebrata? Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya keong atau siput. Yang kedua, apakah buaya termasuk vertebrata? Jelaskan. Ya, karena buaya memiliki tulang belakang. Yang ketiga dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah inti atau dasar dari suatu teks. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kami tepuk tangan untuk kelompok komodo. Sekarang silakan duduk kelompok sandalwood. Silakan kelompok sandalwood. Yel-yelnya mana kelompok sandalwood? Ayo. Kelompok sandalwood. Nah, gitu. Kelompok sandalwood, Kakinya kuat, larinya cepat. Oke, yang dua orang masih magang. Silakan. yang pertama, sebutkan 3 contoh hewan vertebrata. Anjing dan kelinci. Ciri-ciri hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Gimana kita bisa menemukan gagasan pokok? Di paragraf pertama. Nanti kalau ada kelompok yang mau tanggapi silakan ya. Sudah selesai? Ya, tepuk tangan untuk kelompok muda sandalwood. Sekarang yang terakhir kita akan dengarkan presentasi dari kelompok siput. Silakan kelompok siput. Kelompok siput Sehat, sehat, cerdas, luar biasa. Oke, mulai. tuliskan 3 ciri-ciri hewan vertebrata. 1. Mempunyai tulang belakang. 2. Punya telinga bagian satu yaitu kepala, mata, tubuh, dan anggota badan. 3. Lebih besar dan bergerak dengan cepat. Ya, Apa nama lain berikutnya? Pokok pikiran. Tuliskan 2 hewan invertebrata. 1. Siput dan 2. cacing. ya. Sekian dan terima kasih. Ya, sekian dan terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Sekarang saatnya kita akan menyaksikan hasil kerja live worksheet tadi. Deg-degan? Deg-degan? Iya. Jeng 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 jeng. Silakan lihat di papan. Aku buka mailbox dulu ya. Aduh. Wah, ini hasilnya. Joyce dapat 10, artinya benar semua. Alda salah satu nomor. Nanti kita lihat lagi ya, Alda ya. Kemudian Juan Malvin Sebastiano Bisilisi dapat 10. Aduh, Disa juga salah satu. Arthur dapat 9. Oh, ini Patricia dapat 9. Lalu ini yang Ibu Sally uji coba kemarin ya. China dapat 10. Nanti masing-masing setelah itu Ibu Sally akan umumkan kembali ya di grup supaya bisa diketahui oleh orang tua. Oke, sekarang kita sudah tiba di
dengar-dengaran. Kalau ada teman yang berbicara, kita harus saling mendengar. Jangan satu bicara, yang lain juga ikut bicara. Maka kita saling adu argumen boleh, tetapi harus dengan pikiran yang sehat. Jangan sampai adu argumen dan berakhir dengan adu otot, adu cotok, tonjok-tonjokan. Tidak boleh, karena itu dilarang. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang tidak diikuti dalam lembaga ya, senang. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang karena apa? Karena mendapat Ilmu baru, ya, mendapat ilmu yang baru. Apakah ilmu ini berakhir hari ini saja atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ilmu itu kita bisa pakai sebagai bekal di kemudian hari. Jangan lupa nanti sebentar pulang ceritakan ke orang tua apa yang kamu belajar hari ini. Kesempatan yang berikut ibu beri kepada 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan, untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Hari ini siapa yang mau? Siapa yang mau? Oke, Gerald, cepat Gerald. Ayo, cepat. Hari ini Shalom ibu guru dan teman-teman. Shalom ibu guru dan teman-teman. Shalom. Hari ini saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang hewan Berkata dan hewan vertebrata dan juga dan juga ide pokok. ya. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata yang mempunyai tulang belakang dan hewan vertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Tidak mempunyai tulang belakang. Ide pokok Ide pokok itu bisa ditemui dalam bacaan. di awal paragraf dan di akhir paragraf. Oke, setuju apakah? Setuju. Bungkus. Tentang pikiran. 1 lagi perempuan. Siapa yang mau ada? Silakan ada. Ayo ada sekarang berdiri. Shalom bersama teman-teman. Shalom. Hari ini kita belajar tentang hewan vertebrata dan ide pokok. Hewan vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti keong atau siput. Ya. Dan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya komodo dan buaya. Ide pokok adalah inti dasar dari permasalahan suatu teks. Ya. Bungkus, setuju apakah? Bungkus. Ya, kasih tepuk tangan untuk semua. Ya, baik anak-anak. Berakhir sudah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ceritakan pengalamanmu belajar hari ini ke orang tua. Apa yang orang tua bisa dapati dari apa yang kamu pelajari hari ini. Karena nanti juga orang tua akan beri laporan ke Ibu Seri. Kemudian besok kita akan melanjutkan pelajaran hari ini. Jadi tadi bacaan itu kalian tetap bawa pulang dan besok bawa kembali ya. Kalau yang lupa berarti resiko dia tidak bisa ikut pelajaran dengan baik. Dia akan bingung-bingung ya. Anak-anak, pesan Ibu Seri tetap jaga kesehatan, selalu rajin membaca di rumah. Kemudian kita harus rendah hati. Kita tidak boleh sombong. Jangan lupa untuk berdoa, selalu minta hikmat, tuntunan dari Tuhan supaya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk kehadiran semua hari ini. Hati-hati di jalan. Sampaikan salam Ibu Seri untuk keluarga yang ada di rumah. Mari kita tutup dengan 1 pujian dan doa tutup akan dipandu oleh Joyce ya. Kita menyanyi lagu apa? Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin kami. Terima kasih Tuhan, lipatkan tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Joyce
mewakili pelajaran ini dengan Engkau berkati guru dan saudara pengajar kami dari awal hingga sampai akhir pelajaran ini. Engkau berkati kami dan berkati guru dimanapun semua berada, bila kami bisa melakukan. Engkau berkati kami Amin. Terima kasih Joyce. Ketua kelas silakan siap. Siap. Beri salam. Terima kasih Ibu Seli. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Dadah.